Sejarah perkembangan gereja bukan hanya pencatatan peristiwa masa lampau saja, melainkan pencatatan ilmiah perjalanan iman umat Allah dalam sejarah kehidupan manusia. Begitu juga dengan penulisan sejarah berdirinya Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Jangkang Balesebut, Keuskupan Sanggau. Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga bukan sekedar entitas administratif gerejawi, melainkan sebuah epicentrum budaya dan spiritualitas di jantung Kabupaten Sanggau. Kekhasan yang paling menonjol terletak pada wajah Dayak yang sangat melekat pada entitas gerejaninya. Masyarakat Paroki Jangkang dikenal memiliki kearifan lokal yang secara sosial, masyarakat di mana di wilayah Paroki hukum Jangkang adat dan adalah ajaran masyarakat iman agraris yang sangat bergantung pada hasil tanpa bumi. saling meniadakan. Mata pencarian utama penduduk adalah petani karet dan kelapa sawit, serta bersawah dan berladang padi di gunung. Struktur sosialnya sangat komunal, di mana nilai-nilai kebersamaan masih dijunjung tinggi melalui tradisi gotong royong dalam membangun rumah atau mengelola ladang. Di tengah tantangan ekonomi, gereja hadir bukan hanya sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai pilar sosial melalui penyediaan asrama-asrama pelajar. Asrama ini menjadi solusi bagi anak-anak dari kampung terpencil agar dapat mengenyam pendidikan di pusat kecamatan, mengingat jarak sekolah yang jauh dari rumah mereka. Secara geografis, Paroki Jangkang terletak di Keuskupan Sanggau, Kecamatan Jangkang, Balesebut. Berdasarkan sejarah, Paroki Jangkang mengalami beberapa kali perpindahan tempat, yang awal mulanya Paroki Jangkang ini merupakan bagian dari wilayah Paroki Sanggau sebelum pemekaran. Berdasarkan sejarah, Paroki Jangkang mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Pada Oktober tahun 1934, Pastor Fredolinus van Vegal, seorang misionaris Kapusin Belanda yang pada saat itu bertugas di Paroki Sanggau, menginjakkan kaki di tanah Jangkang, tepatnya di Kampung Kobang. Dan pada tahun 1934, seorang bernama Mika atau disebut Mangku, orang yang paling berpengaruh di Kampung Kobang, dibaptis menjadi Katolik. Sejak saat itu, Kampung Kobang menjadi pos pertama pastor-pastor Sanggau untuk melayani umat di wilayah Jangkang dan di sekitarnya. Meskipun mendapat tekanan dan intimidasi dari dukun-dukun belian, berkat kerja keras para misionaris pertama tersebut, banyak umat dibaptis menjadi Katolik. Pada tanggal 1 Januari 1951, berdasarkan SK Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Tarsius Hendrikus Joseph van Vengber, OFM Kapusin, dengan nomor AV 388-51. Paroki Jangkang resmi menjadi paroki otonom dan terlepas dari Paroki Sanggau. Untuk mempermudah pelayanan pastoral, pada tahun 1952, pusat pelayanan dipindahkan dari Kobang ke Kampung Jangkang Benua, dan paroki diberi nama pelindung Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Jumlah umat Katolik saat itu sebanyak 1.900 jiwa, dan pastor paroki yang pertama adalah Pastor Fredolinus OFM Kapusin. Daerah Jangkang pada saat itu masih merupakan daerah terpencil yang hanya bisa dijangkau lewat jalur sungai, sehingga mengakibatkan perhatian terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat sangat sulit. Oleh karena itu, para misionaris Kapusin pertama memikul tugas ganda, yakni mendirikan sekolah-sekolah serta membuka pusat pelayanan masyarakat. Metode pelayanan dengan mengunjungi kampung-kampung yang dilakukan oleh misionaris pertama dan masih menjadi pola pelayanan hingga saat ini. Tetapi di bidang pendidikan dan kesehatan tidak lagi menjadi perhatian utama dalam pelayanan. Sejalan dengan kemajuan waktu dan zaman serta program kerja Keuskupan Sanggau, maka sejak tanggal 2 April 1996,
pusat paroki Jangkang dipindahkan dari Kampung Jangkang Benua ke pusat Kecamatan Jangkang di Balai Sebut dengan jumlah umat saat itu 26.876 jiwa. Dengan program pemekaran paroki, maka kampung yang termasuk wilayah Kecamatan Bonti diserah terimakan pelayanannya kepada Paroki Bonti. Dengan berdirinya Paroki Bonti, maka wilayah Paroki Jangkang saat ini meliputi 57 stasi. Kini pusat paroki Balai Sebut selain pastoran dilengkapi juga dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya, seperti susteran, taman kanak-kanak, asrama putra dan putri, serta unit-unit sebagai pusat pelayanan dan pembinaan umat. Berdasarkan statistik tahun 2007, jumlah per 31 Desember 2007, jumlah umat bertambah 18.893 jiwa. Saat ini, Paroki Jangkang berbatasan dengan 4 paroki, yakni bagian utara berbatasan dengan Paroki Santo Paulus Sekayam, di bagian barat berbatasan dengan Paroki Santo Alfonsus Likori Bonti, di bagian timur berbatasan dengan Paroki Balai Sepuak, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Santo Paulus Rasul Muko. Terdapat 2 akses jalan untuk sampai ke Paroki Jangkang Balai Sebut, yakni melalui jalur darat dan air. Jalan darat meliputi Jalan Kembayan, Jalan Bonti, dan Jalan Muko, sedangkan jalur air meliputi Sungai Mengkiang yang bermuara di Sungai Kapuas. Sedangkan kendaraan yang digunakan untuk sampai ke paroki ialah mobil, motor, dan perahu mesin. Di wilayah Jangkang Balai Sebut, iman Katolik tidak hanya berpusat pada altar gereja, melainkan mengalir kuat melalui peran aktif umatnya. Di Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga, keterlibatan kaum awam dan kelompok kategorial bukan sekedar pelengkap, melainkan mesin utama yang menjaga gereja tetap hidup dan relevan bagi masyarakat setempat. Mengingat luasnya wilayah geografis dan keterbatasan jumlah imam, kaum awam di paroki ini berdiri sebagai gardan depan melalui struktur Dewan Pastoral Paroki dan para pengurus di tingkat stasi ataupun di kampung. Umat awam mengambil peran sebagai pemelihara iman. Di kampung-kampung yang jauh dari pusat paroki, para ketua umat atau katekis sukarela menjadi sosok gembala untuk memimpin ibadat sabda, memandu doa rosario dari rumah ke rumah, hingga memberikan penghiburan bagi warga yang sedang berduka. Memasuki tahun 2026, perjalanan iman di Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Jangkang Balai Sebut tidak terlepas dari berbagai tantangan zaman yang menuntut ketangguhan serta adaptasi. Sebagai paroki yang berakar di wilayah pedalaman, tantangan geografis tetap menjadi realitas yang harus dihadapi. Gereja yang jauh dan medan yang sulit menuju stasi-stasi terpencil masih menguji konsistensi pelayanan sakramental. Namun, di balik hambatan fisik tersebut, tumbuh dinamika kemandirian umat yang luar biasa, di mana para pengurus stasi menjadi tulang punggung meski kunjungan imam terbatas. Dinamika paroki hingga tahun 2026 ini juga diwarnai oleh gelombang modernisasi dan digitalisasi yang mulai merambah ke pelosok Jangkang. Kehadiran teknologi informasi menjadi dampak yang signifikan. Banyak umat, terutama anak-anak muda, semakin malas untuk pergi ke gereja. Gereja kini berada dalam posisi krusial untuk memastikan bahwa orang muda Katolik tidak hanya kehilangan identitas imannya di tengah arus informasi yang serba cepat, melainkan mampu menggunakan teknologi sebagai sarana pewartaan yang baru.